Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini setelah kemarin membahas tentang periodisasi, kemudian ada kemajuan, faktor-faktor kemajuan dalam Islam. Selanjutnya ini masuk kepada pembahasan per abadnya. Jadi nanti ada abad klasik, tengah, dan modern. Untuk yang pertama, ini ada abad klasik, yaitu pada masa 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Nah, di abad klasik ini munculnya dua daulah atau kerajaan, yaitu Umayyah dan Abbasiyah. Untuk yang kita bahas kali ini adalah Daulah Umayyah, ya. Nah, Daulah Umayyah ini berdiri selama 661 Masehi sampai 750 Masehi. Ibu kotanya itu berada di Damaskus, tepatnya di Suriah gitu atau Syria. Nah, kejayaan pada masa ini, kejayaannya Daulah Umayyah ini ada dua orang gitu. Jadi sejarahnya Umayyah ini pertama kali berdiri di Damaskus, ya kan? Kemudian Umayyah hancur, luluh lantah oleh Abbasiyah. Ada satu orang yang dapat kabur ya sampai ke wilayah Spanyol, yaitu ini Ibnu Muawiyah dan rombongan. Ini akhirnya di Spanyol membuat Umayyah II. Jadi Daulah Umayyah II, lalu jayanya pada masa Abdurrahman ad-Dakhil. Untuk yang di Umayyah I atau yang di Damaskus itu jayanya pada masa Walid bin Abdul Malik gitu. Nah, tapi yang dipakai di buku-buku itu adalah masa kejayaannya Abdurrahman ad-Dakhil. Nah, ini yang dipakai. Karena apa? Karena Abdurrahman ad-Dakhil ini mampu meluaskan wilayah Umayyah pada masa itu hingga Eropa, hingga Spanyol. Maka yang terkenal itu Abdurrahman ad-Dakhil, masa kejayaannya. Untuk yang Walid bin Abdul Malik juga jaya, tapi berada di Damaskus, ibu kota asalnya. Nah, untuk Abdurrahman ad-Dakhil ini yang dipakai di buku-buku. Jadi nanti ketika di PAS ada pertanyaan, pada masa siapakah Daulah Umayyah ini mengalami masa kejayaan? Dijawab yang Abdurrahman ad-Dakhil karena mampu sampai ke Spanyol, Andalusia tepatnya ini, tahun 756 sampai 758 Masehi. Lalu yang selanjutnya di sini wilayah kekuasaannya. Karena di zaman Umayyah ini kemajuannya nih ya, kemajuan Umayyah itu adalah mampu menaklukkan wilayah hingga ke Eropa. Umayyah itu tugasnya adalah ekspansi wilayah atau persebaran wilayah. Nanti di Abbasiyah tugasnya adalah menguatkan intinya gitu, inti dari suatu kerajaan. Nah, untuk yang Umayyah dulu itu adalah penyebaran wilayah, ekspansi wilayah. Jadi di sini mulai dari Damaskus, Irak gitu ya, Mesir, Maroko, Persia, Samarkand sampai ke Andalusia, Spanyol gitu. Semuanya ditaklukkan. Menaklukkan wilayah hingga Eropa. Nah, sayangnya yang namanya kerajaan seperti yang sudah saya bilang ya, itu ketika dapat raja yang tidak baik maka rakyatnya pun menjadi marah gitu. Nah, akhirnya terjadilah kemunduran Umayyah gitu. Kemundurannya ini disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama adalah perebutan kekuasaan antar Bani Umayyah gitu. Jadi para anggota keluarga merasa dirinya yang paling layak menjadi penerus dari Umayyah yang akhirnya menyebabkan perang antar saudara gitu. Dan yang kedua, di sini pemimpinnya lalai dalam menjalankan pemerintahan. Ada yang mabuk-mabukan, foya-foya, sudah tidak memikirkan jalannya pemerintahan, hanya memikirkan dirinya sendiri, seperti itu. Lalu yang ketiga, terjadi pemberontakan ya, yang namanya pemimpin kalau sudah semena-mena, biasanya rakyatnya tidak akan tinggal diam gitu. Terjadi pemberontakan oleh rakyat. Nah, terutama pemberontakan ini diprakarsai atau yang paling kuat gitu ya oleh Bani Abbas yang nantinya menjadi suatu daulah Abbasiyah gitu. Lalu yang keempat, di sini Umayyah sudah luluh lantah, artinya semua anak cucunya Umayyah itu sudah dihabiskan.
Nah, yang mampu lolos ini adalah yang tadi sudah saya sebutkan, Ibnu Muawiyah dan rombongan yang telah sampai di Spanyol. Di Spanyol mereka disambut dengan baik. Ini Spanyolnya satu wilayah aja ya, yaitu Andalusia, karena nanti Abbasiyah pun juga meluaskan wilayah ke bagian Spanyol ini. Nah, di Andalusia mereka diterima dengan baik, akhirnya muncullah Umayyah II gitu. Cuman itu tidak terlalu dibahas di buku-buku kalian karena ya tidak ada yang terlalu bagaimana gitu. Tidak ada yang krusial lah di situ. Nah, lalu masa kemunduran ini berada pada masa Marwan bin Muhammad atau Marwan II namanya gitu. Nah, mungkin itu dulu untuk yang Daulah Umayyah pada abad klasik. Silahkan dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.